Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu ke-24 setelah Trinitatis pada tanggal 19 November tahun 2023. Tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu, dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau merupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah Minggu saat ini adalah jangan melupakan Tuhan. Saudara terkasih, pernahkah saudara memperoleh sesuatu yang tampaknya mustahil? Mungkin itu pemenuhan dari kebutuhan finansial di tengah-tengah keluarga. Saudara mungkin lepas dari musibah mara bahaya yang besar. Atau mungkin saudara pernah mengalami kesembuhan dari sakit penyakit. Dan masih banyak hal lain yang mungkin terjadi secara luar biasa dalam kehidupan saudara. Atas semua itu tentunya saudara akan bersuka cita dan akan merasa takjub dan bersyukur akan segala kemurahan Tuhan. Tetapi sampai berapa lamakah ucapan syukur itu bertahan? Begitu sering manusia begitu ingat dengan Tuhan di saat ia bergumul, namun setelah semua masalahnya berlalu, ia langsung lupa dengan Tuhan. Sejajar dengan itu, ada sebuah ilustrasi demikian. Ada seorang bapak yang begitu senang melihat anaknya yang masih kecil, namun begitu lincah dan aktif dalam kesehariannya. Oleh sebab itu, si bapak itu memberikan bola plastik kepada anaknya itu. Tentu saja anaknya itu begitu sangat senang. Dia mulai memainkan
bola plastiknya itu. Anaknya mulai sibuk dengan mainannya. Ada seorang pria yang begitu senang melihat anaknya yang masih kecil, namun begitu lincah dan aktif dalam kesehariannya. Oleh sebab itu, si bapak itu membelikan mainan dan diberikan kepada anaknya itu. Tentu saja anak itu sangat senang, dan dia mulai memainkan mainan tersebut. Dia mulai sibuk setiap hari bermain dengan mainan pemberian ayahnya itu. Melihat itu, ayahnya itu pun sangat senang dan membiarkan anaknya itu bermain dengan asiknya. Keesokan harinya, ketika si bapak itu pulang kerja, dia juga mendapati anaknya itu sedang bermain-main. Lalu dia mencoba memanggil anaknya itu, namun anaknya itu tidak menyahutnya karena dia sibuk dengan mainannya. Ayahnya itu pun makluminya, namanya anak-anak masih baru punya mainan, tentu akan sibuk dengan mainannya. Tetapi ternyata pikirannya itu salah, karena setiap hari sepulang kerja, si bapak itu tidak lagi mendapat sambutan yang hangat dari anaknya. Maka dia pun mulai kecewa dengan situasi itu. Akhirnya keesokan harinya, mainan anaknya itu pun disembunyikan oleh ayahnya. Dan ternyata benar, begitu mainan itu disembunyikan, anaknya itu tidak lagi sibuk dengan mainannya. Namun begitu ayahnya pulang, ia langsung menyambutnya dengan canda dan tawa. Saudara yang terkasih, begitu sering para orang percaya berperilaku seperti anak kecil itu. Awalnya ia menjalin hubungannya dekat dengan Tuhan. Ia begitu bersuka cita memuji Tuhan karena berkat yang ia peroleh. Namun apa yang terjadi setelah itu? Orang percaya tersebut mulai asik dengan berkat yang Tuhan berikan baginya. Perhatiannya bukan lagi kepada Tuhan sumber segala berkat, namun tertuju kepada berkat yang ia terima itu. Hatinya tidak lagi terbuka untuk menyambut Tuhan. Tentu saja hal itu membuat hati Tuhan menjadi sedih. Maka kadang-kala Tuhan menyembunyikan berkat-Nya bagi orang percaya. Maka kadang-kala Tuhan merancangkan sesuatu dalam hidup umat manusia itu, agar orang tersebut sadar bahwa berkat yang sesungguhnya berasal dari Tuhan, supaya dia kembali memuliakan Tuhan, sumber segala berkat itu. Saudara yang terkasih, firman Tuhan saat ini bermuatan tentang pengajaran Musa terhadap umat Israel yang telah mengalami pembebasan dari perbudakan di Mesir. Musa melihat bahwa dalam waktu yang dekat, bangsa Israel yang telah mengembara selama 40 tahun di padang gurun itu akan segera memasuki tanah perjanjian. Artinya, sebuah masa dan situasi yang baru sudah menanti mereka, sebagaimana yang telah dijanjikan Tuhan, bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang subur, penuh dengan anugerah Tuhan. Suatu negeri yang lengkap dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggurnya, pohon ara dan pohon delimanya, pohon zaitun dan madunya, atau pohon korma, dan yang memiliki batu yang mengandung besi, dan gunungnya juga mengandung tembaga. Musa mengingatkan bangsa Israel agar tidak melupakan Tuhan. Lebih daripada itu, supaya mereka tetap takut kepada Tuhan dan beribadah dengan setia kepadanya. Namun sebelum mereka menginjakkan kakinya di tanah Kanaan, Musa mengingatkan bangsa Israel atas setiap perjalanan yang mereka tempuh, yang tidak pernah terlepas dari penyertaan tangan Tuhan yang kuat itu. Selama 40 tahun, mereka selalu dilindungi Tuhan, lewat tiang api pada malam hari dan tiang awan pada siang hari. Selama 40 tahun mereka hidup berkecukupan, diberi makan dan minum oleh Tuhan sendiri. Ada manda dan burung puyuh yang selalu mencukupi rasa lapar mereka. Memang di sepanjang perjalanan itu, begitu banyak pergumulan yang harus mereka hadapi. Demikian halnya dengan Musa, sangat bergumul dalam menggembalakan bangsa Israel yang tegar tengkuk itu.
Tetapi atas semua sikap dan tingkah laku yang demikianlah, Musa mengingatkan bangsa Israel agar tidak menjadi angkuh dan sombong, dan tidak lupa akan kebaikan Tuhan di saat mereka nantinya telah tiba di tanah Kanaan. Musa sangat mengenal betul karakter bangsa Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk, yang sering menampilkan sungut-sungut yang tidak beralasan. Itulah sebabnya Musa mengingatkan agar bangsa itu tidak melupakan Tuhan dengan tidak berpegang pada perintah Tuhan. Melupakan Tuhan bukan hanya tidak lagi mengakui keberadaannya, tetapi juga berarti tidak lagi hidup menurut perintahnya dan menjadi tinggi hati dengan menganggap segala yang mereka peroleh sebagai hasil kerja keras mereka. Saudara yang terkasih, apa yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel adalah juga teguran bagi kita di tengah hidup pada masa sekarang ini. Saudara yang terkasih, apa yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel adalah teguran juga bagi kita dalam menjalani kehidupan pada masa sekarang ini, agar jangan sampai kita melupakan Tuhan. Walau dalam kenyataannya manusia sering jatuh dalam suatu sikap keangkuhan di saat ia telah meraih apa yang ia inginkan. Bukannya mengucap syukur pada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, namun justru banyak orang yang angkuh setelah ia menjadi orang yang kaya, yang punya segala-galanya. Mungkin saja dahulu di saat hidupnya masih susah, ia begitu bersungguh-sungguh memohon penyertaan dan berkat Tuhan. Namun setelah ia berhasil memiliki harta kekayaan, meraih apa yang ia inginkan, yang terjadi adalah ia justru malah menjadi seorang yang paling sombong. Saudara yang terkasih, inilah yang diingatkan Musa, sebagaimana tertulis dalam ayat 14. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ada seorang teolog yang pernah mengatakan demikian, musuh dari iman adalah lupa. Sungguh tepat dengan isi pernyataan tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan melupakan Tuhan? Apakah itu berarti bahwa orang tersebut sudah kehilangan ingatan sama sekali tentang Tuhan dan melupakan nama Tuhan? Dalam Ulangan pasal 8 ayat 11 dikatakan bahwa seseorang melupakan Tuhan dengan cara tidak berpegang dan melakukan firman-Nya. Jadi, seseorang dapat melupakan Tuhan bukan karena ia mengalami amnesia, bukan karena ia hilang ingatan, tapi karena ia tidak lagi menjalankan perintah Tuhan. Saudara yang terkasih, perenungan akan firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak mau kita melupakan segala kebaikan-Nya, bahkan sampai menyombongkan apa yang kita miliki. Sekalipun saat ini saudara memiliki harta yang melimpah ruah, yang dapat dinikmati sampai 7 keturunan, jangan pernah menyombongkan semuanya itu. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Memang benar bahwa kita harus bekerja keras untuk meraih segala kesuksesan, tapi jangan pernah menganggap bahwa hanya oleh karena kerja keras mula engkau meraih kesuksesan. Ingatlah bahwa kerja keras tidak akan membuahkan hasil yang baik jika Tuhan tidak memberkati apa yang saudara kerjakan. Sebagai manusia yang terbatas, kita hanya bisa berusaha, tetapi Tuhanlah yang menentukan apa yang terbaik di dalam hidup kita. Di sepanjang perjalanan hidup manusia, ada begitu banyak orang yang ternama, orang-orang yang paling kaya. Justru, suatu saat mereka jatuh menjadi orang yang paling miskin dan yang paling menderita, oleh karena mereka mulai menyombongkan segala yang ada pada mereka. Benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan.
Jemaat yang dikasihi Kristus, kenyamanan hidup kiranya tidak menjadikan kita terlena, melainkan semakin giat dan penuh sukacita untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, seperti bangsa Israel yang telah lepas dari perbudakan, demikian halnya kita juga sebagai umat Tuhan yang telah dibebaskan dari perbudakan dosa lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Maka sewajarnya lah kita bersyukur atas segala kemurahan Tuhan yang telah kita terima pada saat ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, pergunakanlah setiap waktu, talenta, berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu untuk menjadikan dirimu semakin lebih dekat kepada Tuhan. Dalam segala keadaan apapun juga, jangan pernah melupakan Tuhan, tetapi ingatlah selalu kebaikan Tuhan, karya Tuhan, berkat Tuhan yang dilimpahkannya di dalam kehidupan saudara, sehingga dulu, sekarang, dan sampai selamanya kita akan selalu memuji memuliakan Tuhan yang maha baik itu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tuntunlah kami agar selalu setia dan taat kepadamu, mensyukuri berkat anugerah yang Kau berikan, sehingga senantiasa kami selalu merendahkan hati kami, mensyukuri dan mengakui berkat Tuhan tetap kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.